Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berdoa kita dalam keadaan yang baik dan tetap bersemangat mengikuti ibadah kita. Ibadah bukanlah persoalan tempat, tetapi soal relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ibadah yang kita rancang adalah ibadah Trinitarian Worship. Artinya Allah yang mengundang kita hadir untuk beribadah kepadanya. Lalu kita mendengarkan Yesus berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita ikuti ibadah kita dari awal hingga akhirnya dengan baik. Berpakailah dengan sopan dan rapi sebagai sikap hormat kita kepada Allah. Berpartisipasilah dengan aktif dalam ibadah melalui pujian, doa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Matikan notifikasi gadget Anda supaya kita tetap berfokus dalam ibadah ini. Topik khotbah kita hari ini adalah dikasihi untuk mengasihi yang akan dilayani oleh penginjil Roni Samuel. Biarlah kita belajar dari Kristus sendiri bagaimana mengasihi dan mempraktekannya khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagi kaum muda, kalian bisa mendengarkan pesan khusus buat kalian di JRC Pastoral Message setiap Sabtu pukul 5 sore di channel YouTube maupun juga podcast Spotify kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, bisa mengajak mereka mengikuti Children's Service setiap minggu pukul 8 pagi. Dan minggu depan, pada hari Selasa, gereja mengadakan sebuah acara spesial buat kita, yaitu Z-Talk bersama Pendeta Yakub Trihandoko yang akan membicarakan tentang apakah COVID-19 tanda akhir zaman, yang akan dilakukan via Zoom mulai jam 6 sampai jam 7.30 malam. Demikian pengumuman hari ini. Marilah bersama kita siapkan diri dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita satu dulu sejenak. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang boleh mengizinkan kami masuk di dalam ibadah. Biarlah Engkau hadir dalam ibadah ini, sehingga Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati seluruh rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Ya amin. Terpujilah Engkau, ya Allah, pencipta semesta alam. Sang Anak Domba telah hadir, datang, mati, dan menebus dosa manusia. Biarlah beribu-ribu lidah boleh datang, memuji dan mengagungkan Sang Anak Domba. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati yang tenteram, merawat yang pedih. Ya patahkan kuasa dosa, Dia bebaskan kita. Darah-Nya yang menyucikan, aku diselamatkan. Semua dosa diletakkan, Yesus dikorbankan. Jiwa-Nya Ia persembahkan untuk yang menderita. Dosa betapapun besar, dibasuh darah-Nya, kuasa iblis pun lenyap, lepas tawanannya. Kuasa iblis pun lenyap, lepas tawanannya.
tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Katakan ku bernyanyi bagimu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Seperti pujian yang barusan kita nyanyikan, hanya darah Yesuslah yang mengampuni kita, menyucikan kita, dan membebaskan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita boleh datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Sebab berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Seperti pemazmur berkata kepada Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku kesembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Tidak seorang pun di antara kami yang berbuat benar di hadapan Tuhan. Pikiran, perkataan, tindakan, seluruh kehidupan kami adalah dosa yang menyakiti Engkau. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mohon pengampunan Tuhan atas kami. Biarlah darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib itu memulihkan kami, menyucikan kami. Dan kami yang sudah diampuni dosa-dosanya, biar kami terus hidup di dalam kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau inginkan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di tengah situasi hari ini, Engkau memberikan kami banyak waktu untuk boleh memperbaiki relasi kami dengan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami teringat akan setiap orang-orang yang hari ini bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ada jemaat Tuhan yang harus mengalami PHK, mereka yang kesulitan keuangan. Tuhan, kami berdoa,
Biar di tengah-tengah situasi ini mereka boleh tetap mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Iman mereka semakin teguh di hadapan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang Muslim. Mereka sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri dengan situasi yang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biarlah mereka yang merayakan Idul Fitri ini Tuhan, mereka boleh tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan bersama dengan keluarga. Dan mungkin ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Tetapi biarlah mereka boleh tetap merayakan Idul Fitri ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami di dalam menangani COVID-19 ini. Semakin hari orang-orang yang terdampak COVID ini semakin banyak. Kami tentu sangat kesulitan Tuhan dengan cara kami sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Kami berharap kepada Tuhan sendiri yang boleh membantu kami, khususnya pemerintahan kami untuk menyelesaikannya. Vaksinnya boleh segera ditemukan sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Ini doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Kiranya Engkau sendiri boleh menjawab doa kami ini sesuai dengan waktu dan hikmat dari Tuhan. Amin. Saya mengajak kita mengambil sikap berdiri Bapak Ibu sekalian. Setiap kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah firman Tuhan ini yang terambil dalam Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Mari bersama dengan gereja sepanjang masa sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam minggu ini mari bersama-sama kita kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, untuk kesempatan kami dapat beribadah bersama, kami bersyukur. Untuk kesempatan kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur. Tolong kami ya Tuhan, agar hati kami terbuka untuk diajar oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu yang mungkin sudah sering kami dengar, tetapi biarlah dengan kebenaran-kebenaran-Mu itu, kami diingatkan kembali untuk menyelami akan panggilan kami sebagai orang percaya, secara khusus di tengah-tengah situasi seperti yang sedang kami hadapi saat ini. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan berita firman-Mu, urapi dia dengan kuasa-Mu, sehingga hanya kebenaran-kebenaran-Mu saja yang disampaikan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, untuk mengawali perenungan firman pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan
dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita akan membaca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama di pagi hari ini kita akan merenungkan satu topik yang tidak asing di telinga kita, yakni dikasihi untuk mengasihi. Dalam masa pandemi seperti yang sedang dihadapi dunia, termasuk kita yang tinggal di Indonesia, kasih kita kepada sesama sedang diuji. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, sekitar beberapa minggu yang lalu, di dalam tayangan berita Metro Siang, di daerah sekitar daerah Tuban atau Lamongan, ada seorang nenek berusia 60-an tahun, ditemukan sedang ditelantar di pinggir jalan dengan membawa satu tas koper pakaian. Nenek ini pulang dari Kalimantan untuk kembali ke kampung halamannya. Namun keluarganya menolak kehadirannya. Keluarganya menolak kedatangannya. Nah, mengapa mereka menolak, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan? Keluarganya takut tertular virus corona yang bisa saja dibawa oleh si nenek ini. Nah, pertanyaannya, jikalau keluarga takut tertular virus corona, bukankah nenek ini sesungguhnya yang lebih rentan, bahkan bisa terlebih dahulu menjadi korban oleh karena usianya yang 60-an itu sangat rentan sekali tertular dengan virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kemudian nenek itu dibawa oleh petugas kesehatan dengan menggunakan ambulan, ketika nenek ini hendak naik ke ambulan dengan membawa tas kopernya, nenek ini kelihatan berjalan dengan wajah yang tertunduk, kepala yang tertunduk, dengan wajah yang begitu lunglai. Mungkin bisa saja di dalam hatinya ada perasaan menangis, sakit oleh karena ditolak oleh saudara-saudaranya, oleh keluarganya, yang mungkin bisa menjadi tempat baginya untuk berlindung di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ikatan persaudaraan menjadi terganggu dan rusak oleh karena takut terpapar virus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa di mana kasih kita kepada sesama itu sedang diuji. Mengasihi bukan sekadar berkata-kata, aku mengasihi engkau. Mengasihi melampaui dari kata-kata. Mengasihi adalah bertindak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaannya,
Mengapa kita harus mengasihi? Apa bedanya kita dengan orang-orang non-Kristen dalam hal mengasihi? Bukankah mereka juga melakukan tindakan-tindakan kebaikan sama seperti yang kita lakukan? Bahkan mungkin mereka lebih dalam hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam dunia ini ada banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang mereka sebut sebagai perbuatan cinta kasih. Lalu apa bedanya mereka dengan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita memperhatikan dengan baik di dalam teks yang tadi kita baca, maka di dalamnya dijelaskan bahwa tindakan mengasihi itu menunjuk kepada sesuatu sebagai ujian, yakni apakah kita sudah dilahirkan dari Allah atau tidak. Mengasihi bukan semata-mata kita melakukan sesuatu, melainkan dari tindakan mengasihi itu hendak menyatakan bahwa kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Sekali lagi, mengasihi itu menyatakan bahwa kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Kepada hidup di dalam Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat 14 dinyatakan demikian, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengasihi saudara merupakan ujian apakah kita sudah memiliki hidup. Bahkan ditegaskan di dalam bagian ini, jikalau kita mengasihi saudara kita, maka kasih Allah itu ada di dalam kita. Jikalau kasih Allah tidak ada di dalam kita, maka sesungguhnya kita belum mengenal Allah yang adalah kasih adanya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan demikian, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Itu berarti bahwa barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, ia bukan berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita semua tentunya tahu kisah Kain yang membunuh Habil, adiknya. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang keji. Alkitab menggambarkan kisah itu dan memakai penggambaran yang begitu dramatis, bahkan dengan kata yang sangat keji, dibantai seperti hewan. Kain sebagai saudara seharusnya mengasihi Habil, adiknya. Wujud dari kasih tersebut adalah menjaga hidup Habel dengan mengupayakan yang terbaik bagi Habel, adiknya. Namun tindakan Kain justru menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kasih Allah sebenarnya tidak ada di dalam dirinya. Kain justru merenggut apa yang begitu sakral bagi Habel, yakni hidupnya, nyawanya. Apa yang dilakukan Kain sebenarnya menunjukkan dari mana ia berasal. Bukan dari Allah yang adalah kasih adanya, melainkan dari yang jahat, dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Jikalau Kain di dalam kebenciannya membunuh Habil saudaranya, mengambil nyawanya yang bukan haknya, Kristus justru memberikan nyawanya untuk kita. Apa yang dilakukan Kristus merupakan perwujudan dari kasih Allah yang begitu besar yang diberikan oleh Sang Hidup dan Pemberi hidup itu sendiri kepada kita manusia. Dan inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi, yakni kasih Allah. Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dengan melihat kepada kasih yang ditunjukkan Kristus melalui penyerahan dirinya bagi kita, kita dipanggil untuk berbuat demikian kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain di dalam Kristus. Di dalam ayat 16 dikatakan demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah yang disebut sebagai kasih Allah yang tertinggi, the supreme love of God.
Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah kita berani menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? Apakah kita berani mewujudkan teladan kasih Kristus itu dalam hidup kita kepada sesama saudara kita dan kepada orang lain dengan menyerahkan nyawa kita? Atau beranikah dan maukah kita menyerahkan nyawa kita bagi orang lain, bagi saudara-saudari kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita kesampingkan persoalan berani atau tidak berani, sanggup atau tidak sanggup. Mari kita mencoba menelisik ke dalam hati kita dan bertanya, apakah kita mau melakukannya atau tidak? Jujur Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saja kita semua, bahkan termasuk saya, tidak mau melakukannya. Ketidakmauan acap kali menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Oleh karena kecenderungan kita lebih suka mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Oleh karena kasih menuntut pengorbanan. Kasih menuntut pengorbanan. John Stott pernah berkata demikian, kasih merupakan tindakan positif, yakni mengupayakan kebaikan orang lain dan mengarahkan kita untuk bertindak baginya, bahkan sampai titik mengorbankan diri demi orang lain. Sampai pada titik mengorbankan diri bagi orang lain demi orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tanggal 16 Maret yang lalu, seorang imam dari Italia, Padre Giuseppe Berardelli, usia 72 tahun, dikabarkan meninggal dunia. Berardelli meninggal oleh karena ia menyerahkan alat bantu pernafasannya kepada seorang anak muda yang terpapar virus corona. Alat bantu pernapasan tersebut sebenarnya dibeli oleh paroki tempat di mana ia melayani untuk menolong Berardelli untuk pulih sembuh dari sakit yang dihadapinya, dari virus corona yang sedang menyerang dirinya. Tetapi ketika ia melihat seorang anak muda bergumul, berjuang antara hidup dengan mati oleh karena terpapar virus corona, Berardelli menyerahkan alat pernapasannya untuk anak muda itu. Dan anak muda itu hidup. Berardelli meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Twitter Keuskupan Agung Jakarta dituliskan demikian. Terima kasih Padre Giuseppe untuk teladan kasih Kristiani yang begini besar. Terima kasih Padre Giuseppe untuk teladan kasih Kristiani yang begini besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kasih bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan sekedar aku berkata, aku mengasihi engkau. Tetapi kasih melampaui dari kata-kata. Kasih adalah bertindak. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, maukah kita mengorbankan diri demi orang lain? Mungkin di antara kita ada yang berkata, wah rasanya sulit Pak untuk melakukan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jika demikian, bagaimanakah kita dapat mewujudkan kasih Allah itu di dalam hidup kita, di tengah realitas hidup kita yang selfish, yang lebih mementingkan diri sendiri? Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang bukan terlalu menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang terlampau tinggi, yang begitu tinggi, untuk mewujudkan kasih Allah yang tertinggi itu. Dia juga tidak minta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Namun Allah justru memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang sangat praktis sebagai wujud dari kasih yang telah kita terima dari Allah. Di dalam ayat 17 dikatakan demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi
dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, secara praktis Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan harta duniawi yang ada pada kita. Jikalau kita perhatikan kata harta di dalam bahasa Perjanjian Baru dipakai kata bion, dari akar kata bios. Nah, Perjanjian Baru secara khusus Yohanes menjelaskan arti hidup dalam dua kata, yakni bios dan zoe. Nah, secara sederhana, bios adalah hidup kita setiap hari secara fisik, atau bisa diartikan juga kebutuhan-kebutuhan yang menopang kehidupan kita secara fisik, yakni harta benda duniawi kita. Sementara zoe adalah kehidupan ilahi yang dikaruniakan Allah kepada kita, atau ada juga mengartikannya sebagai kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin tidak bisa memberikan nyawa kita kepada saudara-saudara kita seperti yang telah dilakukan Kristus kepada kita ketika Ia menyerahkan dirinya, nyawanya bagi kita. Namun apa yang dijelaskan melalui firman Tuhan adalah ketika kita membagikan sesuatu yang selama ini ada pada kita, yang menopang kehidupan kita secara fisik, yakni harta duniawi, untuk dibagikan kepada sesama saudara kita yang membutuhkan, maka di situ kita sudah memberikan hidup kita kepada mereka. Di situ kita sedang memberikan nyawa kita bagi orang lain dengan cara menanggalkan keinginan kita untuk menyenangkan dan memuaskan diri sendiri dan berbagi dengan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih yang di dalam Tuhan, inilah sebenarnya yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Di dalam 2 Korintus 8 dicatat bahwa jemaat Makedonia merupakan jemaat yang miskin. Namun kemiskinan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menyatakan kasih Allah dengan cara menolong saudara-saudara mereka di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan dan kelaparan. Pelayanan kasih yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia didorong dan digerakkan oleh kasih Allah yang telah dinyatakan kepada mereka melalui Yesus Kristus. Inilah yang membedakan tindakan kasih yang dilakukan oleh orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Tindakan bisa sama, tetapi motivasi yang mendorong tindakan kasih itu berbeda. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita semua melalui Kristus dengan cara menyerahkan nyawanya bagi kita. Kasih Allah kepada kita melalui penyerahan hidup Kristus merupakan wujud dari keramahan sorga bagi kita, manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kita yang telah mengalami keramahan sorga sebagai wujud dari kasih Allah yang tertinggi itu, dipanggil untuk menyatakan kasih Allah itu kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang lain. Nah, mungkin mereka ada di antara kita, yakni jemaat GKT 3, atau mungkin juga saudara-saudara seiman lainnya, atau orang-orang lain yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan. Kita semua tanpa terkecuali dipanggil untuk menyatakan kasih Allah itu kepada mereka. Kasih yang dinyatakan bukan dengan perkataan kita, bukan dengan lidah kita, bukan sekedar kita berkata aku mengasihi engkau, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jikalau kita dikaruniakan kecukupan, bahkan kelimpahan, ingatlah saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dan kekurangan. Secara khusus di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Jikalau kita dikaruniakan kecukupan bahkan kelimpahan, ingatlah dan berikanlah bantuan kepada mereka. Kita bisa membantu mereka dengan cara memberikan sejumlah bahan makanan pokok, atau memberikan mereka masker atau hand sanitizer, barang-barang yang dibutuhkan hari-hari ini. Mungkin ada juga yang anak-anaknya tidak bisa membayar uang sekolah oleh karena sumber penghasilan keluarga mereka mengalami kehabisan oleh karena orang tua mereka tidak bisa bekerja kembali.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita yang telah menikmati hidup di dalam segala kecukupan dan kelimpahan, kita dipanggil untuk berbagi kehidupan itu dengan mereka yang mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, diselamatkan dan menang atas dosa dan kuasa dosa bukan hanya persoalan status kekekalan. Kemenangan akan dosa seharusnya terwujud dalam tindakan kasih yang kita lakukan kepada sesama. Ketika hal itu kita lakukan kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain, kita sedang menyatakan keramahan sorga kepada mereka. Dan pada saat yang bersamaan kita sedang menyaksikan kepada dunia bahwa kita adalah umatnya. Umat yang telah dipindahkan dari maut kepada hidup. Tentu apa yang kita lakukan tidak selamanya diterima oleh orang lain. Firman Tuhan katakan, jangan heran jikalau dunia membenci kamu, di dalam ayat ke-13. Dunia membenci kita oleh karena firman Tuhan tegaskan bahwa kita berasal dari Allah dan mengenal Allah yang adalah kasih adanya. Nah, setiap tindakan kita yang lahir dari kasih yang bersumber dari Allah dan diarahkan oleh kebenarannya, karena itulah dunia membenci kita. Namun biarlah hal itu tidak menghalangi kita untuk melakukan sesuatu bagi saudara-saudara kita, bagi orang lain. Allah yang penuh kasih itu telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita dipanggil untuk menyatakan kasih-Nya itu kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain. Bukan dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih bukan hanya sekedar kita berkata, aku mengasihi engkau. Kasih melampaui dari kata-kata. Kasih berarti bertindak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita semua, termasuk saya secara pribadi, untuk melakukan satu tindakan kasih kepada saudara-saudara kita seiman, kepada orang lain. Jikalau kita bisa dan mampu menyuplai bahan makanan mereka untuk mereka, lakukanlah itu. Apalagi sekarang di Malang sudah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jikalau kita bisa membuat masker, buatlah dan bagikan itu kepada orang lain. Saya percaya di antara kita sebagai jemaat ada orang-orang yang dikaruniakan kemampuan untuk menjahit. Maka gunakanlah itu, buatlah masker dan bagikan kepada orang lain. Jikalau kita mampu untuk memberikan kepada mereka hand sanitizer, berikanlah kepada mereka. Dengan demikian kita sedang membagi hidup itu kepada mereka, sebagaimana kita sudah menikmatinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah kasih Allah yang telah kita terima itu, kita wujudkan dalam tindakan kasih terhadap sesama kita, sebagai bentuk keramaan sorga bagi setiap orang. Ingat, kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih melampaui dari kata-kata. Kasih berarti bertindak. Kiranya Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Kristus Putranya, menolong dan memampukan kita untuk menyatakan kasih Allah itu kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Ia menyerahkan diri-Nya bagi kami. Biarlah kasih-Mu itu yang kami terima di dalam Kristus mendorong dan menggerakkan kami untuk mengasihi sesama kami, sehingga mereka pun beroleh kasih-Mu itu ya Tuhan. Mampukan kami di dalam segala keterbatasan-keterbatasan situasi saat ini untuk dapat menyatakan kasih-Mu kepada sesama. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih yang bertindak, kasih yang melakukan sesuatu bagi orang lain. Kami berterima kasih kalau Tuhan mengaruniakan kepada kami kecukupan dan kelimpahan di tengah-tengah masa seperti ini.
walaupun kami pun bergumul di dalam masa-masa seperti ini. Tetapi biarlah melalui kecukupan dan kelimpahan itu juga kami ditolong untuk dapat berbagi hidup dengan orang lain yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan di masa-masa seperti ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami, mendorong dan menggerakkan kami untuk menghidupi firman-Mu itu di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perwujudan kasih Allah yang tertinggi itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, kita yakin bahwa ada kuasa dalam darah Sang Anak Domba yang telah mati dan menebus setiap kita. Biarlah kita yakin bahwa kita akan mampu dilepaskan dari segala dosa. Mari kita bersama memujikan lagu ini. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkap segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Dan setelah doksologi dinyanyikan, kita akan menerima doa berkat dan kemudian kita akan mengaminkannya bersama-sama. Puji Allah, sumber berkah. Pujilah Dia, makhluk di bumi. Pujilah Dia, malaikat di surga. Pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai engkau untuk boleh menyatakan kasih-Nya kepada sesamamu, menjadi terang bagi sekitarmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.